balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab-jawab pertanyaan lagi. Kebetulan pertanyaannya dari WA. Soalnya kan aku memang jarang banget buka komen-komen di YouTube ya, karena aku juga lagi repot banget. Repot opo kak, kok repot bendino? Ya adalah namanya juga punya anak, punya keluarga, ya bersih-bersih dan lain-lain. Jadi pertanyaannya itu kayak gini. Kak, gimana menurut kakak? Sekarang kan banyak banget tuh salon yang viral, baru 2 tahun udah bisa beli rumah, mobil, tanah, dan lain-lain. Sampai pendapatan ratusan juta, pingin seperti dia, gimana caranya? Rezeki orang beda-beda sih. Ya kak, tapi bersyukur sekarang udah lebih baik daripada waktu COVID. Nah, pertanyaanmu bagus banget tuh. Ngomong-ngomong soal yang viral-viral itu ya, aku sih nggak memojokkan satu pihak ya. Cuman ini berdasarkan yang aku tahu ya. Kalau pemain lama itu ya, iki apa sih? Kok heran aku kah? Nah, sorry. Tripodnya ada di salon soalnya. Jadi ini aku sekedar share sama kalian dulu ya. Kalau kita pemain-pemain lama itu ya, dulu itu eranya dimana kita itu bersaing membuka cabang. Kalau dulu ya, belum ada yang namanya seviral Instagram, TikTok dan lain-lain sebagainya. Itu saingannya, maksudnya bersaingnya itu dimana dikatakan kalau kamu ini salonmu yang jam terbangnya tinggi, berarti salonmu cabangnya ada di mana-mana. Itu dulu ya, 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, 10 tahun yang lalu. Pokoknya zaman-zaman aku kuliah, saat aku masih jadi pemain baru tuh. Jadi orang dulu itu cara berpikirnya seperti itu. Kalau salon kamu udah buka cabang banyak, berarti salon kamu itu sudah dikatakan profesional. Logo. Terus otomatis kita nih ya, yang baru-baru itu otomatis kan minder nih ya. Pasti minder karena apa? Kita aja baru mau melangkah, merayap, istilah kasarnya seperti itu. Tapi kompetitor-kompetitor yang lain ini sudah buka cabang di mana-mana. Istilah kasarnya ini, misalkan di Surabaya ini ada yang namanya wilayah misalkan ya, ada di Tambak Sari, terus ada lagi di Jalan Ayani atau Jalan Diponegoro. Itu hampir ada di setiap beda jalan itu ada. Ini aku alami sendiri ya. Nah, terus seiring berjalannya waktu ya, kan kita ngamati nih ya, segala sesuatu yang terlalu war ya, karena mungkin merasa pemodal besar ya, jadi gampang banget yang namanya ngerekrut karyawan. Istilah kasare, tukang parkir ae iso dadi tukang potong ya. Dulu itu banyak kayak gitu. Jadi ngerjain rambut itu asal-asalan, main bleaching segala macam, istilah kasarnya seperti itulah. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ini sudah mulai tutup satu persatu. Ada yang sudah tutup semua cabangnya ada yang masih bersisa 1-2 itu juga ada. Nah, fenomena seperti ini adalah fenomena jor-joran di mana hampir seperti flexing. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kalau zaman sekarang itu bahasanya kan aneh-aneh ya. Flexing lah, menunjukkan kekayaan, jadi orang tertarik melihat kita. Tapi hampir sama dengan dulu itu seperti itu. Ya kan? Oh, di Surabaya Pusat sana ada salon A. Surabaya Barat ada juga salon A. Surabaya Timur juga ada salon A. Surabaya Utara juga ada salon A. Hampir semuanya dikuasai salon A. Otomatis terkenal dong. Terkenalnya itu karena buka cabangnya di mana-mana. Tapi terkadang kita juga harus berpikirnya kok hebat banget, uangnya banyak banget. Terkadang orang membuka di sini itu kan otomatis ada yang memang dana pribadi sendiri, ada yang memang dia memutar uang bank,
Kalau kita memakai dana pribadi, dalam arti uang tabungan kita sendiri, ya otomatis kalau aku bilang ya cepat mendekatkan diri dengan kemiskinan. Karena apa? Kita tidak bisa tahu dan nggak bisa mengontrol 24 jam ya pegawai-pegawai kita, itu satu. Yang kedua, jangan pernah kalian berharap orang itu akan selalu jujur sama kalian. Yang masih berbau darah aja loh ya, itu aja bisa bohong, apalagi lain darah. Itu patokan yang selalu aku pegang. Makanya aku hampir tidak mau buka cabang, itu bukan karena apa-apa, karena aku tidak siap untuk mengalami resiko seperti itu. Lebih baik aku menyehatkan mentalku dengan hanya sekedar punya satu tempat saja. Terus lagi, seiring berjalannya waktu itu pada tumbang semua gitu loh. Karena kan orang dulu menganggapnya kalau sudah punya cabang di mana-mana itu berarti dikatakan kaya dan mapan. Hal-hal seperti itu kan sama yang aku bilang, fleksi. Supaya apa? Orang tertarik, orang percaya, orang mau datang ke salon tersebut. Salon itu loh, salon sudah ada di mana-mana, berarti salon itu bagus. Belum tentu. Seperti yang aku bilang di awal, tukang parkir aja bisa jadi tukang potong gitu loh. Nah makanya kalian juga, apa yang kalian lihat jangan kalian telan mentah-mentah hal-hal seperti itu ya. Apalagi sekarang ya, era sekarang itu era digital, di mana semua orang itu bisa akses, semua orang bisa lihat. Ada orang gak suka dilaporin ya, ada orang itu kok kaya banget, tiba-tiba ditag di Dirjen Pajak. Ada yang kayak begitu loh ya kan. Makanya sebisa mungkin misalkan kalau kalian ketemu yang kamu lihat seperti itu ya, Mita ya, baru 2 tahun istilah kasarnya, tapi kok dia sudah bisa beli rumah ini itu, kita juga nggak tahu kan asal usulnya orang itu. Entah itu memang dari keluarga kaya ya. Yang kedua, apakah mungkin kalau sudah berkeluarga itu suaminya kaya ataupun mapan, kita juga nggak tahu. Akhirnya zaman sekarang kan zaman dimana kita itu harus pamer ya, video hasil kerja keras, buka salon, ini itu. Kalau harga potong rambutnya sekali potong 1 juta sampai 2 juta, itu aku percaya dalam 2 tahun bisa beli rumah, bisa tabungan ratusan juta. Istilah kasar itu masternya aja Pak Rudi ataupun Likwang itu kalah istilahnya itu loh ya. Mobil mewah segala macam, tabungan segambreng istilahnya. Tapi ya itu tadi, tidak menutup kemungkinan, kita kan juga tidak tahu asal usul mereka. Banyak cara supaya kita itu dikenal orang, termasuk usaha kita. Nah orang misalkan nyorotnya, itu punya salon aja bisa kayak gitu loh ya, hebat banget dan lain-lain sebagainya lah. Otomatis kita ini kan kepacu pengen seperti itu ya. Akhirnya kan kita mencoba membuka peruntungan yang sama. Tapi kita juga lupa, usaha bisa sama tapi rezeki beda. Kan kamu juga nggak tahu, kalian juga nggak tahu itu riwayat keluarganya itu memang orang kaya lama. Kalau orang kaya lama ya kalian jangan tanya, dia ongkong-ongkong kaki aja nggak buka salon ya udah kaya, udah banyak duit istilah kasarnya. Jadi segala sesuatu itu dipilah, diresapi, dilihat. Jangan main begini begitu, akhirnya membuat kita itu mental kita down sendiri. Kok aku kerja buka salon 10 tahun, 20 tahun nggak dapet apa-apa ya, rumah gini-gini aja, bentuknya gini-gini aja, mobil juga begitu-gitu aja. Istilahnya bukan mobil sport. Anggapannya seperti itu kan. Nah itu harus diteliti dulu, sumbernya dari mana dulu. Jangan asal ditelan mentah-mentah. Karena apa? Hal-hal seperti itu kan kalau mental kita nggak kuat ya kita akan down, salon kita akan tutup. Karena banyak banget cara kompetitor ini bersaing. Dan banyak juga cara-cara kompetitor ini untuk membuat ataupun menyerang kompetitor yang lain dengan cara flexing juga bisa.
flexing kaya raya, mobil mewah, rumah mewah, tabungan segambreng. Ya. Kompetitor ini kalau otaknya dan pikirannya ini ndak sehat ataupun nggak kuat mentale, ya ngedon, ngedrop, loro, stroke, jantungan, akhirnya salon ditutup. Nah, berhasil nih nutup satu salon anggapannya. Iya kalau yang nonton video ini satu orang. Lah kalau banyak orang terus lagi pikiran yang nggak sehat, apakah ngedrop? Makanya perlunya kita tahu, perlunya kita sharing sama orang asal usulnya seperti apa. Jangan kalian telan mentah-mentah. Ya yang sakit pikiran kalian sendiri. Makanya perlunya kita bergaul dengan sesama pelaku usaha salon, itu hal-hal yang seperti itu kita harus tahu. Gitu loh. Jangan kalian ini merasa kalian ini bisa, akhirnya kalian tidak membuka pintu pertemanan dengan orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman di bidangnya, gitu loh. Terkadang kan kita dari satu teman ke teman yang lainnya, kita bisa tahu riwayatnya orang itu seperti apa, ya. Jadi berpikirlah secara dewasa, ya. Terkadang itu kan siapa sih yang nggak bisa nyuting ini gitu kalau orang nggak tahu, maksudnya nggak tahu riwayat kita ya. Foto aja rumahnya orang, anggapannya gitu. Akuilah rumahku. Kalau orang nggak tahu ya orang akan percaya. Tapi kalau orang yang sudah tahu riwayatnya, otomatis hanya sekedar diketawain. Terus lagi, Kak, kok ini ya sekarang tuh banyak banget orang punya usaha salon itu gampang banget buka cabang ini itu. Ya tidak ada masalah selagi dia mampu secara finansial dan tenaga kerja, itu tidak ada masalah. Kadang kan sekarang kan banyak tuh di mana itu di franchisein salonnya. Biasanya ada pemain baru tapi habis itu dia main franchise di kota-kota. Nah, apakah hal seperti itu tuh efisien? Kalau dibilang efisien nggak efisiennya tergantung sistem kerjanya. Ya, itu akan aku bahas next di video yang lainnya. Cuman untuk video yang ditanyain Mita ini, jangan sekali-sekali ditelan lah mentah-mentah ya. Kita harus tahu riwayatnya. Gak usah ngomong orang lain lah. Kalau istilah kasarnya tuh, orang lihat aku aja lah, oh enak nih, sukses banget di dunia salon. Lah, sudah beberapa kali aku jelaskan, jangan hanya sekedar melihat yang bagus-bagusnya aja. Kan kalian juga nggak tahu. Ibarat kata nih, saya membuka usaha salon, uangnya untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri. Aku nggak nge-cover kebutuhan rumah. Sudah di cover sama suamiku. Spesial pun aku nggak ngeluarin duit. Otomatis saya bisa membeli ini itu. Istilah kasarnya, saya pengen beli baju, saya bisa beli baju. Saya pengen bisa beli sepatu, saya bisa beli sepatu. Ya. Terkadang ada orang membuka salon, keuntungannya itu untuk keluarganya, untuk bayar sekolah anaknya dan lain-lain. Nah itu apakah itu dikatakan untung dan berhasil? Berhasil, untung. Untuk menyambung kehidupan kebutuhan keluarganya. Untung, itu berhasil. Kamu dikatakan pelaku usaha salon yang sukses. Jadi suksesnya setiap orang ini beda-beda. Kayak aku membuka usaha salon untuk diriku sendiri uangnya. Aku tidak cover uang jajan untuk anakku, tidak cover untuk kebutuhan rumah dan lain-lain. Semuanya sudah di cover. Istilah kasarnya sudah di cover suamiku. Jadi otomatis aku bisa jajan yang lain-lain gitu loh. Dan kita juga harus bisa tahu riwayat orang itu juga. Kalau orang itu memang dasarnya dari dulunya orang mampu, ya mau dia apa-apain, dia kerja nggak kerja ya dia akan mampu. Istilah kasarnya itu begitu. Jadi suksesnya setiap orang itu berbeda. Ada orang sukses bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dari usahanya tadi. Ada orang sukses lebih-lebih bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri juga ada.
Jadi jangan disamaratain ya. Kalian juga harus pinter banget ya. Ojo main ngecas ini itu, diteropong, dilihat supaya lebih pintar. Oke. Di sini kita hanya sekedar sharing-sharing, tidak tidak memojokkan siapapun, supaya antara satu orang dengan satu orang yang lainnya lebih bisa berpikir logis. Ya, jangan berpikir oh itu salonnya Tiara Demit, ada loh orang ngomong kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada fitnah-fitnah seperti itu. Kalau kalian yang nonton ini pelaku usaha salon, lebih berpikir yang positif, yang sewajarnya, yang logikanya aja. Tapi kalau kalian ini yang nonton ini customer, lebih mengedukasi ke kalian ya. Jangan kalian lihat istilah kasarnya orang di salon itu enak terus, enggak. Lek wis wayahe bayar sales itu ya wis podo ngeluh kabeh. Bayar sales itu maksudnya ya bayar tagihan produk gitu loh. Jadi itu aja yang mau aku sampaikan sama kamu. Semoga jawabanku ini masuk akal di kamu. Seandainya nggak masuk akal sekalipun, aku juga gak ngerti lagi mau jelasnya apa, karena setauku itu seperti itu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe.